Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi. Tidak seperti biasanya kita berada di dalam ruangan ibadah di gereja. Nah, pada pagi hari ini karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga kita mengadakan ibadah online. Tapi pagi hari ini satu kata dari kami yaitu Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai kita semua. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang pagi hari ini menerima sukacita surga? Mari kita naikkan satu pujian, terima sukacita surga. Sebagaimana kami ada perlindungan daripadamu Tuhan, dan juga sayap-Mu Tuhan yang melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami mengucap syukur Tuhan,
kami aman dalam perlindungan tangan-Mu. Maka
jiwa kami terselamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik bagi kami. Engkau sumber pertolongan bagi kami. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kami persilakan membaca ayat. Mari kita terus menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang sedang beribadah di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini, ambillah waktu engkau untuk menyembah Tuhan. Angkatlah tanganmu, angkatlah suaramu dan sembah Dia. Percayalah Dia berkata di atas puji-pujianmu. Saat ini kau yang mengalami ketakutan, engkau yang mengalami tekanan, engkau mengalami masalah yang datang kepada Tuhan, dan rasanya rasakan kuasa yang bekerja dalam kehidupanmu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh waktu, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat. Walaupun hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas akan menembus semua waktu dan tempat. Engkau akan menjamah hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami percaya mujizat-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau omnipresent, Allah yang maha hadir dimanapun. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu janji firman-Mu Tuhan, kami pegang. Kami lebih dari 2 orang saat ini kami berkumpul Tuhan dengan keluarga kami. Kami menyembah Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus berbicara tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap mendengarkan, kami siap diberkati, dan kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kami mau bertumbuh di dalam Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya mengatakan amin. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini masing-masing kita di rumah kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat, Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Kuasanya akan terus bekerja untuk memberkati hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ada himbauan dari pemerintah untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk kita tidak berkumpul di satu tempat. Tapi percayalah, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Berapa waktu yang lalu Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada bagian ini, pada perikop ini, dan ketika saya
mempersiapkannya. Bapak Ibu, sungguh saya diberkati oleh Tuhan. Karena itu saya juga percaya, Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu siapkan hatimu untuk terima impartasi yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bacakan firman Tuhan ini. Engkau yang ada di rumah, buka Alkitabmu. Jangan tunggu lagi, sekarang buka Alkitabmu dan kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Matius pasal yang ke-26 ayat yang 36 sampai 46. Yang sudah buka Alkitab di tempat masing-masing bersama dengan saya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul yang diberikan lain pada perikop ini adalah di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca perikop ini, benar Bapak Ibu, bahwa perikop ini berbicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Yang setelah peristiwa ini Yesus akan ditangkap, kemudian ia akan harus menjalani penyiksaan, kemudian dia harus menjalani jalan Golgota sampai kepada penyalibannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus bagaimana sikap hatinya ketika dia sedang menghadapi penderitaan, bagaimana tindakannya ketika dia akan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan oleh dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ini bukan hal yang mudah yang akan terjadi dalam kehadapan Tuhan. Sebagai manusia, dia sudah berdoa kalau bisa cawan ini berlalu dari kehidupannya. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memang setiap kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, melihat situasi yang terjadi hari-hari ini mengenai virus yang namanya COVID-19.
Ini merupakan sebuah wabah yang sedang terjadi dan melanda dunia dengan begitu cepat. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang akan kita hadapi ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati kita, apa maksud Tuhan di balik itu semua? Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani dan apa yang Tuhan Yesus pesankan bagi kita sebagai orang percaya. Mari saya mengajak kita untuk lihat sekali lagi di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata seperti ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini masih hidup di dalam daging. Kita ini masih penuh dengan kelemahan. Buktinya dengan peristiwa ini, ada kekhawatiran yang menghinggapi hidup kita. Dengan wabah virus ini, ada sesuatu yang mengganjal hati kita. Kita mengalami ketakutan yang hebat. Kita mengalami yang namanya tekanan yang hebat. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa ini, pagi ini, ada 3 hal yang kita pelajari dalam kisah Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ketika kita mengalami yang namanya ketakutan, ketika kita menghadapi ketakutan. Yang pertama apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bersiap-siap. Amin. Bapak Ibu, be ready. Jadi kita harus siap-siap, bersiap sedia di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau murid-muridnya pada masa itu dan kita pada zaman sekarang, kita harus siap sedia menghadapi setiap kesulitan yang terjadi di tengah dunia ini, termasuk COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan dunia. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal ini sudah diceritakan, sudah dijelaskan, sudah dinubuatkan dari dalam Alkitab. Dan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, wabah ini ketika saya pelajari sejarahnya, menarik sekali Bapak Ibu, bahwa ternyata wabah-wabah seperti ini terjadi 100 tahun sekali setelah saya selidiki. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita harus siap sedia menghadapi setiap kesulitan, termasuk kesulitan yang disebabkan oleh virus corona. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh takut, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi roh keberanian, roh apa? Damai sejahtera. Amin. Karena barang siapa yang takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cara kita menghadapi ini, maka sekarang sudah waktunya kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, ketika kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan ini yang ada di depan mata kita, itu artinya kita juga tidak kehilangan iman kita ketika pencobaan datang, ketika ujian datang dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita, ketika kita menghadapi ketakutan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mempersiapkan dirinya. Hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Kita adalah murid-murid Kristus. Karena kita murid Kristus, maka kita harus belajar dari Kristus. Kita harus hidup seperti Kristus. Bukankah tema gereja kita GB Apia adalah seperti Kristus, bertumbuh seperti Kristus, tema besar gereja kita. Itu artinya apa? Itu artinya Bapak Ibu, kita harus belajar ketika akan menghadapi kehidupan ini, ujian dan pencobaan yang datang, kita harus siap sedia di dalam Kristus. Bapak Ibu, ini info terbaru tentang corona. Memang info ini ya ada yang mengkhawatirkan, dan Bapak Ibu,
memang tidak sampai sekarang terjadi perubahan sampai detik ini. Tapi saya ingin beritahu bahwa sedikit informasi, di Jakarta ada 210 kasus. Ini terjadi 20 Maret. Padahal kemarin saya terima ada 309 kasus sudah terjadi di Jakarta. Ya. Nah, ini di 20 Maret sembuh 13, meninggal 19, kematian 9,05%, kesembuhan 6,19%. Memang kalau lihat dari data ini sungguh mengkhawatirkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin ajak kita lihat di Sumatera Utara, karena di kota kita, ya, ada di sekitar kita. Di Sumatera Utara saya menemukan ada 2 kasus, padahal tadi bertambah lagi. Saya baca berita bertambah lagi. Ada 2 kasus, 1 meninggal, artinya 50%. Yang lebihnya kita belum tahu. Ini secara keseluruhan nasional 20 Maret. Nah, di Sumut yang kita dapatkan 18 Maret, ini PDP yang dirawat saat ini yang masih diduga mengalami kasus corona ada 10 orang, tapi ternyata 3 yang dinyatakan negatif, 1 yang positif. Nah, 1 yang positif ini kemarin sudah di tanggal 20 dicatat sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang ada di hadapan kita, ini pencobaan yang kita alami, ini situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus siap sedia. Bagaimana kita siap sedia? Kita harus banyak baca informasi yang benar tentang corona. Jangan sembarang baca berita, kemudian kita juga menyebarkan berita yang tidak benar. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita jadi agen, ya, pembawa kebenaran, berita yang benar, bukan hoax. Amin. Jadi kita harus sampaikan kebenaran kepada publik, kepada keluarga kita, supaya mereka tetap berhati-hati, tetap bersedia, siap sedia, tapi juga tetap beriman kepada Tuhan. Matthew Henry ketika membaca bagian perikop ini, mengkomentari bagian perikop firman Tuhan ini, dia berkata seperti ini: saat kita mendapati diri kita sedang memasuki pencobaan, kita perlu berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Kita hari ini sudah masuk ke dalam yang namanya apa? Pencobaan itu. Ujian iman kita diuji di sini. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang bukan waktunya bertengkar. Ya, bukan waktunya terjadi pemisahan dalam keluarga. Mau beriman dengan Tuhan atau yang tidak beriman kepada Tuhan, yang ibadah tetap ada maupun yang ibadah online pakai video, bukan waktunya itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar bahwa saat kita berada di dalam pencobaan itu, yang harus kita lakukan, keluarga, hamba-hamba Tuhan, kita semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat yang ada di GBI Apia, di Cemara Asri, kita perlu berdoa dan berjaga-jaga. Amin ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah kebanyakan selama ini mungkin kita membangun manusia fisik kita, manusia jasmani kita. Tapi pada bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus membangun manusia rohani kita. Amin. Jadi manusia rohani yang harus dibangun. Tuhan Yesus berkata, roh penurut tetapi daging lemah. Sering sekali yang kita bangun daging kita. Kita mempercantik diri kita, kita membuat badan kita kelihatan lebih sehat. Itu tidak salah, itu benar, wajib kita lakukan. Tapi tahukah kita lebih daripada itu? Tuhan Yesus rindu setiap anak-anaknya, setiap murid-muridnya harus membangun manusia rohani kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membangun manusia rohani, kita akan berjaga-jaga di dalam doa. Amin ya. Dalam segala situasi dan keadaan, kita akan berjaga-jaga di dalam doa. Tuhan akan menyatakan isi hatinya dan memberitahukan rahasianya kepada para pendoa. Ingat itu. Jadi Bapak Ibu, ini bukan hal yang sangat berat
bukan hal yang sangat menakutkan bagi orang percaya, tapi ini membuat kita semakin akrab dengan Tuhan. Amin ya. Semakin kita bangun manusia rohani kita. Di sini iman kita sangat diuji. Iman kita diuji. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bertekad bahwa jadikan membangun manusia roh sebagai fondasi kehidupan rohani kita. Amin. Amin ya. Jadi kita lebih fokus lagi hari-hari ini membangun manusia rohani kita. Menarik sekali, ini ada sebuah cerita yang saya dapat kiriman dari teman. Seorang hamba Tuhan bernama John G. Lake yang hidup pada tahun 1908 ya, lahir 1870 sampai 1935. Satu masa dalam pelayanannya Tuhan mengutus dia melalui badan misionaris untuk melayani di Afrika Selatan. Kejadian itu terjadi di tahun 1908 sampai 1913. 5 tahun dia melayani di Afrika Selatan. Dan menurut catatan sejarah, pada saat itu daerah di mana dia melayani diserang wabah yang mematikan, yang disebut dengan pandemi kolera yang ke-6, dan itu sangat menakutkan sekali. Banyak orang mati, yang orang tergeletak mati di jalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan John G. Lake ini? Dia mulai merawat orang-orang yang sakit karena tidak ada orang berani merawat. Kemudian dia harus menguburkan begitu banyak orang yang meninggal di sana. Dalam masa pelayanan itu, Inggris akhirnya mengirimkan sebuah kapal ke sana, diperlengkapi dengan peralatan medis, obat-obatan, dan sekelompok dokter ke daerah tersebut. Ini dia dilakukan oleh negara Inggris. Tapi menarik sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, para dokter bertanya kepada mereka berkata, bagaimana caranya? Ini menarik sekali ya. Dokter juga bingung, kok ini hamba Tuhan ini, John G. Lake ini kok masih sehat, masih kuat, tidak terimpas kolera. Lalu mereka bertanya, bagaimana caranya ia memproteksi dirinya dari wabah mematikan tersebut. Lalu Lake berkata seperti ini. Ia memberi jawaban dengan mengutip firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 2. Dia berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Lalu dia lanjutkan, selama saya berjalan dalam terang hukum itu, di dalam roh kehidupan, maka tidak akan ada kuman yang dapat hinggap pada diri saya. Ini sebuah iman yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman itu begitu relevan pada hari-hari ini. Kita percaya ketika roh Allah tinggal dalam diri kita, tidak ada satu kuman pun yang mampu hinggap ke dalam diri kita. Itu sebabnya kalau kita bangun manusia rohani, betapa powerfulnya hidup kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bangun manusia rohani kita. Mungkin selama ini kita hanya bangun manusia jasmani kita. Sudah waktunya kita membangun manusia rohani kita. Para dokter tidak yakin, mereka nggak percaya. Lalu Lake berkata, oke, kalau Anda tidak percaya, periksa pakai mikroskop. Jantung, ambil bedah sedikit, ambil pada bagian jantung korban yang sudah meninggal, lalu periksa di bawah mikroskop, dan Anda akan menemukan bahwa wabah sel penyakit itu masih hidup. Ternyata benar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sel itu masih hidup, bergerak. Betapa dahsyatnya sel-sel ini dan membunuh banyak orang pada masa itu. Lalu setelah itu, Lake berkata, coba letakkan ke tangan saya. Kemudian para dokter mau tahu, ini sel penyakit ini, wabah ini diletakkan di tangannya. Apa yang terjadi ketika mereka meletakkan busa tersebut di tangan Lake dan memeriksanya di bawah mikroskop, maka didapati semua sel penyakit langsung mati. Ini sejarah mencatat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan melakukan
mujizat dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi kita harus bangun manusia rohani kita. Dengan demikian proteksi Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang saya heran, banyak anak-anak Tuhan klaim firman Tuhan tanpa membangun manusia rohaninya. Ya, karena itu kita perlu membangun apa? Manusia rohani. Amin. Supaya roh Tuhan nyata dalam hidup kita. Supaya kita mengerti benar bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Seorang hamba Tuhan dari Amerika yang bernama A.W. Tozer berkata, dunia yang ketakutan membutuhkan gereja yang tak kenal takut. Hari ini gereja harus memunculkan identitasnya sebagai gereja Tuhan. Amin. Kita perlu berjaga-jaga. Tidak salah, tapi kita juga sambil berjaga-jaga selama 2 minggu ini. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, bangun manusia rohani kita. Amin. Sampai akhirnya kita bukan karena takut karena virus COVID-19, bukan karena itu, tapi karena kita menghindari wabah yang semakin banyak dan semakin melebar kemana-mana. Supaya Pak, ketakutan ini bisa dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa iman harus terus dikaitkan kepada sumbernya. Tuhan Yesus mengajarkan kita, ketika kesulitan datang dalam hidup kita, itu artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau harus semakin terpaut dengan Bapa. Amin. Tidak boleh lepas dari Bapa. Sekarang waktunya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau semakin dekat dengan Bapa. Engkau semakin erat dengan Bapa. Waktunya engkau membangun persekutuan yang intim dengan Bapa. Ketika penderitaan datang dalam hidup kita, satu-satunya cara terbaik adalah semakin berpaut kepada Allah. Amin. Semakin bergantung kepada Allah, bukan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semakin dekat kita kepadanya, semakin kuasanya dicurahkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dialah sumber dalam kehidupan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saya percaya tidak ada kuasa di dunia ini yang sanggup melawan kuasa Allah. Amin. Penyakit apapun dengan otoritas nama Yesus pasti disembuhkan. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu bagi kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Terus terpaut dengan Bapa. Amin. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah harapan kita. Dialah jangkar, Dialah penghiburan, Dialah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada satu quote yang menarik yang saya ikuti, bunyinya seperti ini. Penderitaan memberi kita pelajaran yang tidak akan kita dapat, yang tidak akan kita dapat pelajari dengan cara lain. Amin. Ketika kita menderita, kita belajar bergantung kepada Allah. Ketika kita menderita, kita tahu ada mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Ketika kita menderita, kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini penderitaan seberat apapun, percaya ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Ada kuasa yang Tuhan ingin curahkan dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Satu sekali, kisah ini cukup menarik dari seorang yang bernama Wiseman Ni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini dimulai pada tahun pertama dari 11 tahun masa pelayanan dari seorang anak Tuhan yang bernama Wiseman Ni. Apa yang terjadi dengan dia? Pada tahun 1922 dicatat dalam buku diarinya bahwa dia mengalami deraan penyakit TBC yang parah, cukup berat. Pada masa itu penyakit TBC adalah penyakit yang mematikan. Lalu dokter bahkan telah memvonis bahwa ia hanya akan bertahan
bertahan selama 6 bulan saja. Melihat kondisinya yang parah, teman-temannya membawanya ke tempat misi yang disebut misi Barber agar memperoleh perawatan di sana. Meskipun sedang sakit parah, ia tidak mau menyerah. Perlahan-lahan ia berhasil menyelesaikan bukunya. Salah satu buku yang terkenal yang dia tulis adalah Manusia Rohani. Sakitnya memang makin parah, semakin bertambah parah, tapi ada 2 ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan. Yang pertama dalam 2 Korintus 1 ayat 2. Secara jelas Tuhan berbicara dalam hatinya, yang berkata, dengan iman kamu berdiri teguh. Yang kedua, Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. 2 ayat ini menjadi pegangan yang muncul jelas dalam pikirannya. Tapi bukan hanya firman yang dia dengar. Ia lalu bangkit dari tempat tidurnya. Ia bangkit dan berjalan menuju rumah sahabatnya. Tapi ingat apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Winsmeni. Dalam setiap langkahnya, ia berseru-seru kepada Tuhan. Dan dia berkata, berjalan dengan iman, berjalan dengan iman, berjalan dengan iman. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika dia berseru berjalan dengan iman, berjalan dengan iman. Saat itulah Tuhan menyembuhkannya secara ajaib. Amin. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau harus berpaut kepada Allah. Dan sudah waktunya engkau berseru, berjalan dengan iman, berjalan dengan iman, dan lihat bagaimana Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup. Bagaimana Tuhan akan menyembuhkan sakitmu, Dia akan memulihkan hidupmu. Kuasanya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan mempersiapkan kita untuk siap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Untuk kita siap menghadapi ujian dan penderitaan dalam hidup kita. Untuk kita siap sama seperti Tuhan Yesus siap untuk menerima kemuliaan yang besar dalam hidupnya. Hari ini Tuhan Yesus sedang menantang kita. Setiap kita yang punya problem, mengalami ketakutan, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada hari ini, sambil kau mendengarkan pujian ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan hatimu untuk menerima lawatan Tuhan. Ingatlah ada 3 hal yang kita belajar dari Taman Getsemani, di mana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, yang pertama adalah ingat bahwa sebagai orang percaya, ketika menghadapi kesulitan, engkau harus bersiap sedia. Engkau harus bersiap sedia. Yang kedua, engkau harus membangun manusia rohani. Yang ketiga, engkau harus terus berpaut kepada Allah. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita tutup mata kita semua di tempat kita masing-masing, dan biarkan pujian ini mengalir dalam hati kita sebagai sebuah doa dan pengakuan kita di hadapan Tuhan, untuk kita memiliki keberanian percaya akan kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, dan Tuhan mendapati kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, Amin. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita belajar melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku,
pergumulan hari-hari ini. Mungkin kau mengalami ketakutan yang begitu hebat akibat wabah COVID-19 ini. Engkau merasa khawatir. Engkau merasa ketakutan yang begitu hebat menghantui engkau. Atau mungkin ada permasalahan lain yang sedang kau hadapi. Baik dalam rumah tangga, baik ujian yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Ingatlah, belajarlah dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi penyaliban Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kau perlu datang kepada Tuhan. Kau perlu berpaut kepada Allah. Kau perlu membangun manusia rohanimu. Dan kau perlu siap sedia. Karena itu hari ini kau yang butuh topangan doa. Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Bahkan Dia menyembuhkan kau. Tidak ada penyakit yang sulit untuk Tuhan sembuhkan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Dia telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya setiap kita mengalami kesembuhan. Pada pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang membutuhkan topangan doa, mari angkat satu tanganmu di hadapan Tuhan dan satu tangan lagi letakkan di dadamu. Saya akan berdoa bagi engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kuasa Tuhan bekerja, menjamah setiap anak-anakmu yang meresponi firman-Mu, dan saat ini kuasa mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Gantikan ketakutan Tuhan dengan kasih yang mengalir dari sorga. Gantikan ketakutan dengan keberanian menghadapi kehidupan ini, dan percaya ada perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami telah disembuhkan. Bapak, kami percaya Kau tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kuasa-Mu bekerja memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Apabila ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, Tuhan, Kau turun tangan, Engkau memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Bapak, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, ada perlindungan dan proteksi dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Kami terus percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, dan kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya Tuhan ketika ujian datang, dan mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah diberkati Tuhan, bersama dengan saya mengatakan amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jumpa di minggu depan. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya mengundang kita semua boleh mengangkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Dia akan memperluas daerah. Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Dan kiranya tangan yang penuh kuasa menyertai kau, sehingga sakit penyakit malapetaka tidak menimpa hidupmu. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Terimalah berkat Tuhan. Bagi setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan